Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Neng Agustiani Suci Septiani dari kelas 2 Sistem Informasi B Politeknik Caltex Riau dengan NIM 2357301093. Baiklah, pada video keempat saya di mata kuliah pemrograman framework, di sini saya akan menjelaskan tentang Tailwind, penginstalasian Tailwind, serta menjelaskan sedikit eh, menu-menu yang ada di Tailwind. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu Tailwind. Oke, baiklah, eh, di sini Tailwind itu merupakan kerangka kerja dari CSS yang digunakan untuk mendesain antarmuka pengguna atau UI di sebuah website. Nah, Tailwind ini dirancang untuk mempercepat dalam menyederhanakan proses-proses pengembangan sebuah aplikasi. Nah, kenapa Tailwind ini digunakan? Kemudian apa sih keunggulan dengan kita menggunakan Tailwind ini? Nah, keunggulan ataupun kelebihan dari Tailwind ini ialah Tailwind ini fleksibel, di mana kita bisa mengatur setiap detail dari UI tanpa harus menulis CSS customnya. Jadi kita nggak perlu menulis lagi CSS-nya gitu. Kemudian eh, kelebihan lainnya yaitu untuk mempercepat proses pengembangan karena kita tidak perlu lagi keluar dari HTML untuk menulis bagian stylenya. Nah, selain itu, Tailwind ini juga bisa memungkinkan pengguna desain tadi untuk konsisten di setiap proyeknya, di seluruh proyeknya. Berarti tidak hanya satu. Kemudian, uh, kelebihan ataupun keunggulan dari Tailwind ini ialah meningkatkan performa website kita yang kita buat dengan mengurangi load atau menghapus kelas yang tidak terpakai. Nah, selain itu, ukuran file CSS yang di Tailwind ini lebih kecil. Oke, selanjutnya setelah saya menjelaskan sedikit apa itu Tailwind serta kelebihan ataupun keunggulannya, di sini kita akan menginstal Tailwind tersebut. Langsung saja kita akan membuka Visual Studio Code kita. Nah, dua aja ya. Agak sedikit pecah untuk PPT-nya, jadi sepertinya saya akan ini aja deh. Menggunakan handphone untuk membuka PPT-nya. Baca. Mobile. Oke, baiklah. Di sini kita disuruh untuk menginstal Tailwind terlebih dahulu kan. Nah, kita buka Visual Studio Code kita, lalu kita langsung saja di bagian terminal. Di situ kita akan mengetik untuk menginstal CSS tadi dengan nama npm install Tailwind CSS. Kemudian ada Tailwind CSS/feed. Nah, maka akan muncul dia seperti nanti. Kemudian itu ada pilihannya itu. Pertama itu kita akan npm audit. Ya, npm audit. Kemudian kita runkan. Setelah itu akan muncul lagi. Dia ada 3, npm audit. Ya, npm audit fix kalau salah. Baru npm audit, kemudian yang terakhir npm final. Itu akan kita jalankan, maka akan muncul dia. Muncul tuh kan, akan muncul. Kemudian langsung saja kita buat. Di sini ada konfigurasi dari pluginnya yaitu white config ts. Nah, ini langsung saja kita ketikkan yaitu seperti yang di modul, dikatakan di modul yaitu import define config from feed. Kemudian kita import lagi Tailwinds
dari yang kita panggilkan tadi from Tailwind CSS/feed. Nah, kemudian setelah kita import, maka akan kita export, yaitu dengan export default define config untuk plugins tadi, yaitu Tailwinds. Kemudian di bagian ini CSS ya, index CSS, apa salah ya. Oh, no. Oh, kemudian ini kita akan di bagian indeks CSS ya. Kalau saya buat di bagian indeks CSS, di mana di situ saya mengimport lagi Tailwinds kita, kemudian kita ini ya import file Tailwind. Nah, di situ kita import kan, kita import tadi uh, Tailwind CSS yang telah kita panggil tadi di file sebelumnya. Kemudian kita masukkan URL dari Google API. Kita importkan. Kemudian di sini di bagian tema kita masukkan color primary-nya, kodenya berapa, primary light-nya berapa, yang dark-nya berapa, dan very dark-nya berapa. Kemudian di sini ada color text 1, color text 2, dan color text 3. Sama, kita masukkan juga ini kodenya. Nah, kemudian kita membuat font heading-nya. Nah, di sini kita menggunakan fontnya itu Poppins dengan sans serif. Kemudian bagian font body-nya itu kita menggunakan Inter. Nah, selain itu, ya, udah ya, itu di bagian import file Tailwind-nya. Nah, setelah itu kita akan membuat komponen sidebar-nya. Nah, di sini petunjuknya ialah yang pertama kita akan membuat file baru dengan nama di dalam folder src atau aset. Kalau di modul itu kan komponen, tapi kalau kita di dalam aset, src aset. Nah, kita buat dengan nama sidebar.jsx. Nah, oke. Di sini kita mengimport FA home, FA user, FA box, sama FA sign out from React icon. Oh, berarti di sini kita mengimport sebuah icon gitu ya, dari home, user, box, sama sign out. Logout ya. Oke. Ini itu dia. Baiklah. Setelah itu kita export defaultnya dengan function sidebar. Function sidebar. Kemudian bagian ini. Di situ ada class name-nya dengan warna text white dengan screen P5 ya. Kemudian class name-nya ada admin panel, berarti posisinya itu di atas nanti admin panelnya. Oke. Oh, ini. Kemudian ini ada dashboard, admin panel, dashboard, kemudian ada usernya, ini FA user ya. Tadi kalau dashboard itu FA home. Kemudian ada FA box, itu yaitu adalah ada products di sini. Kemudian FA sign out itu adalah di bagian logout. Nah, jadi dia akan membuat sebuah icon kita ini nantinya di bagian sidebar-nya. Nah, setelah itu ya ini kan sudah. Kita lanjut ke bagian dashboard-nya. Apa-apa aja komponen dari dashboard ya. Kemudian di sini petunjuknya ialah kita disuruh membuat file juga sama seperti sidebar, tetapi di sini namanya adalah dashboard.jsx. Nah, di dalam dashboard.jsx ini kita juga mengimport tadi ada user, box, sorry, di sini ada yang baru. Di mana kita disuruh mengimport dari user, box, sama $sign. Kemudian kita export ya menggunakan default function dashboard user. Ini ya, di sini tuh ada total usernya. Kan tadi ada user, kemudian ada total usernya berapa nantinya dari yang bagian sidebar tadi. Oke, kemudian ada ya di sini ya total user. Nah, kemudian ada produk. Nah, produknya itu berapa juga.
Kan tadi ada box ya, box itu kan mendeskripsikan produk. Kemudian ada revenue, ya, ada kelas ini. Kita juga bisa melihat di sini dia menggunakan font apa, warna apa gitu. Nah, ini sudah. Nah, kemudian setelah kita membuat komponen dashboard tadi, kita juga membuat komponen header. Headernya itu kita kasih nama header.jsx. Oke. Nah, kalau di dalam header ini, dia tuh terdiri dari search, bell, sama user circle, di mana di sini juga menggunakan default function header. Nah, dari sini deh. Untuk FA search-nya itu nanti ada icon apa ya, pencarian atau search gitu. Kemudian ada FA bell, FA user circle. Seperti ini. Oke. Untuk yang bagian header itu tidak banyak. Langsung saja kita akan mengubah komponen dari app.jsx. Nah, di sini di bagian ini ya. Oke. Agak banyak. Nah, di sini kita returnkan, kemudian kita masukkan apanya di bagian sidebar dulu, sidebar, header, sama dashboard. Kalau dashboard ini khusus penggunanya. Nah, ini dia ya contohnya teman-teman. Yang pertama itu sidebar, kemudian headernya masuk ke dalam sidebar, kemudian dashboardnya masuk ke dalam header. Oke, coba kita runkan saja npm dev. Kita coba untuk melihat, sudah. Ini sudah ya. Nah, ini dia. Yang pertama tadi itu kan ada admin panelnya. Nah, ada admin panelnya yang di bagian paling atas. Ya. Tadi yang paling pertama itu sidebar. Kemudian ada bagian ini, home, bagian dashboard, kemudian user, kemudian itu yaitu FA user tadi, kemudian ada FA box itu sebagai produk, kemudian ada icon lookup di sini. Nah, setelah itu kan tadi kita juga membuat bagian search ya. Di bagian mana tadi? Header. Nah, FA search itu pencarian kita, kemudian ada ikonnya itu ada icon apa ya, saya akun gitu, kemudian notifikasi, kemudian ada icon saya itu dengan jumlah total user itu sebanyak 3, kemudian ada produknya itu sebanyak 50 produk. Kemudian untuk revenue atau harganya itu adalah 10 US dollar. Oke. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai mengenai materi tentang Tailwind, penginstalasian, serta penjelasan dari komponen-komponen yang ada seperti sidebar, header, dan dashboardnya, kemudian kita mengubah app.jsx-nya. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.